Baik Bapak Ibu yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Dan kami hormati seluruh jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan utama marilah kita senantiasa memberikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat, hingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, insyaallah kita bisa mengikuti kajian subuh, kajian rutin kita yang seharusnya hari ini diisi oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Andes Mustaqim Qurdin FH, dikarenakan beliau hari ini kurang sehat, sementara digantikan oleh Al-Ustaz Dr. Adi Mansa SMA. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini adalah umatnya yang tetap istiqomah untuk menjalankan ajarannya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali kajian subuh dan insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah ini Allah senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, khususnya buat jemaah yang hari ini kurang sehat. Mudah-mudahan Allah segera akan itu. Alhamdulillah, kuliah dan sholat kita dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala, sebelum Ustaz Dr. Adi Mansa menyampaikan tausiahnya, mungkin nanti kita adakan dulu sesi ta'aruf agar lebih mengenal beliau, siapa beliau, dari mana, dan kegiatannya sehari-hari. Baik Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan sesi ta'aruf kita bersama Ustaz Dr. Adi Mansa SMA, sekaligus dilanjutkan dengan tausiah kepada Ustaz Adi Mansa. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya Bapak? Semangat ya? Alhamdulillah. Dan semangat saya kasih sebuah pantun, karena ini kan kajiannya kajian Jumat. Kalau khutbah Jumat kan nggak bisa dikasih pantun. Pinang dia cepat-cepat, agar tak dilama orang lagi. Biar lebih semangat, yuk jawab salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, para jamaah salat subuh yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kehadiran kita pada subuh yang berbahagia ini selalu membawa berkah dalam kehidupan kita, selalu dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena tak ada yang kita cari di dunia ini, tak ada yang kita harapkan di dunia ini melainkan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu diminta kepada Allah, dan selalu kita baca setiap bacaan-bacaan salat kita, terkhusus di dalam bacaan surah Al-Fatihah kita, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tujuannya kita membaca basmalah itu adalah agar kita selalu dicurahkan, yaitu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap ayunan tangan kita, setiap hembusan nafas kita dengan masker kita masing-masing itu semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karenanya pantaslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin Allah juga kita bisa melaksanakan kajian ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala diizinkan, seberapapun kita ingin menyiapkan kegiatan ini pasti tidak akan terlaksana. Jadi kita bersyukur kepada Allah meskipun dalam keadaan terbatas mungkin barangkali ya, karena memang sekarang ini zamannya zaman pandemi corona gitu kan. Ya, semuanya serba terbatas. Ya, bahkan soal kita pun dibatasi gitu, saf-safnya, ya kan? Nah, yang tadinya kita bernafas dengan lega, dengan bebas, sekarang kita dibatasi. Jadi semuanya terbatas. Bernafas pun kita menjadi terbatas. Kenapa? Karena kita bernafas di balik masker kita. Jadi oleh karenanya, ya kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita dalam keadaan terbatas, semuanya terbatas, tapi kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keterbatasan kita, dengan perjuangan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita lanjut ke kajian kita pada subuh hari ini, sesuai dengan penyampaian dari ustaz kita tadi, moderator, ya kita ta'arufkan. Kalau saya dalam ta'aruf itu kayaknya harus ada lawannya gitu ya. Ta'aruf itu biasanya kan ada yang ikhwan dan akhwatnya ya, ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan gitu ya. Ini terasa kayak mau nikah lagi gitu. Kalau dengan ta'aruf itu banyak. Soalnya dulu saya kalau nikah itu maksudnya waktu saya nikah dulu gitu, itu dita'arufin. Nah pas waktu Ustaz bilang ta'aruf itu saya kaget gitu ya. Ya, saya jadi anggota warga pemula gitu. Ya, deg-degan saya gitu ya, karena dia bilang ta'aruf kan gitu. Ya, ta'aruf itu kan kenalan lah ya, kenalan ya. Sebenarnya ada 3 hal itu ya, yang harus kita pahami sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Ya, pertama adalah ta'aruf, yang kedua adalah tafahum, yang ketiga adalah tarahum. Nah, jadi ada 3 T gitu. Ya, pertama adalah ta'aruf.
ta'aruf, yang kedua adalah tafahum, yang ketiga adalah tarahum. Jadi nanti yang keempat apa? Ta'awun. Ini luar biasa ini. Ternyata ada 4. Ya. Pertama ta'aruf, yang kedua adalah tafahum, yang ketiga adalah tarahum, yang keempat ta'awun. Apa itu ta'aruf? Kenalan. Nah, jadi semuanya itu berawal dari kenalan dulu. Ya kan, saling mengenal, ya kan? Baru yang kedua, setelah kita saling mengenal, maka terjadilah yang namanya tafahum. Apa itu tafahum? Yaitu saling memahami, saling mengerti. Nah itu. Jangan kita minta pengertian sama orang kalau memang misalnya kita belum kenal. Artinya juga dong, gitu ya. Padahal kita nggak kenal, gitu. Bagaimana kita bisa mengerti orang, memahami orang kalau kita tidak kenal? Nah, mudah-mudahan setelah saya perkenalan, ya, saya bisa dikenal dan bisa dimengerti dan dipahami, dan sehingga apa? Sehingga terjadi yang namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara kita. Nah, yang ketiga tadi apa? Yaitu tarahum. Setelah kita mengenal, setelah kita mengerti, yang ketiga adalah tarahum, yaitu saling mengasihi. Nah, kan gitu. Kalau kita udah saling kenal, kan, saling paham, saling mengerti, pasti kita mudah saling mengasihi. Nah, mungkin kan tiba-tiba ujung-ujung ngasih hadiah gitu ya, padahal kita nggak kenal gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu perlunya kita saling mengerti, ya, saling memahami, kemudian barulah tumbuh rasa saling mengasihi. Kemudian yang terakhir adalah ta'awun, yaitu saling tolong menolong. Subhanallah. Jadi indahnya Islam itu. Jadi ada stepnya itu, ada levelnya, ada episode yang harus kita lalui, ya kan? Jadi tolong menolong itu ya diawali dengan ta'aruf, tafahum, tarahum, barulah hasilnya tolong menolong. Insya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin yang saya cintai, izinkan saya memperkenalkan diri jika diperkenankan, ya. Tadi sebenarnya sudah dikenalin namanya itu. Nama saya Adi Mansah, ya. Adi Mansah. Nah, jadi kalau mau cari itu lebih lebih mengenal lagi, biar lebih ta'aruf dan lebih tafahum, bisa nanti dicari juga di YouTube saya, ada Adi Mansah, ada video sama-sama saya di situ. Mudah-mudahan ini juga nanti tayang di YouTube, insyaallah. Ya, kita syiarkan lah Islam itu, ya. Kita syiarkan. Sekarang kan banyak konten-konten yang anfaedah, ya. Konten-konten yang tidak bermanfaat, gitu ya. Dikit-dikit viral, gitu kan? Kan begitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita menyaingi? Nah, meskipun mungkin tidak bisa mengalahkan, gitu ya, konten-konten yang tidak berfaedah itu, tapi paling tidak kita harus, ya, berupaya dan berusaha bagaimana kita mensyiarkan Islam, ya, melalui media-media sosial yang ada. Ini bagian dari dakwah juga. Bayangkan Bapak Ibu berbahagia, ya, kita ngaji di Masjid At-Taqwa Pertomulan ini itu bisa disaksikan oleh orang seluruh dunia, gitu. Ini luar biasa. Jadi karena itu, ya, mari kita syiarkan. Ini luar biasa ini. Peralatan mudah seperti kayak TV, ya. Alhamdulillah saya juga mengisi TV-mu sama. Ini juga nanti ada jam 3, jam 1 sama jam 6 sore, satu minggu, gitu. Jadi nanti bisa disaksikan di YouTube juga. Nah, ini luar biasa, ya, betul-betul disiapkan. Inilah dakwah. Dakwah itu harus betul-betul dipersiapkan, ya kan? Orang ada kondangan disiapkan, kondangan dan pesta hajatan disiapin, masa kita pengajian tidak disiapin? Nah, inilah kesempatan bagi kita untuk, ya, saling memperbaiki dan kemudian meningkatkan kualitas keimanan kita dan juga kuantitas. Nah, inilah fasilitas yang ada ini adalah bagian dari kuantitas. Mudah-mudahan dengan seperti ini, ya, maka semakin banyaklah orang mengenal dengan dakwah kita, insya Allah. Jadi nama saya tadi apa? Adi Mansah, panjang ya ceritanya. Kalau saya kenalan biasanya kalau ceramah, ya, rata-rata kalau baru pertemuan itu biasanya 2 jam. Ngomong cerita perkenalan aja tuh udah 40 menit biasanya. Ya, tapi kita sampai syuruk aja, ya. Nanti kalau udah syuruk nanti udah selesai. Baik. Nah, jadi saya asalnya mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara di sini ada yang berasal dari Padang juga kali.
Jadi dari cara berbicaranya juga bisa dilihat ya, didengar ya. Jadi saya asalnya dari Padang, Padang Sumatera Barat. Padang Sumatera Barat, ya, alhamdulillah saya merantau di Jakarta sudah 10 tahun. 10 tahun. Profesi utama yang saya geluti saat ini adalah sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dosen ekonomi Islam. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa ya diberikan kesempatan di sini. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini ya bukanlah yang pertama ya dan yang terakhir, tapi yang pertama dan berlanjutan insyaallah ya. Dan saya insyaallah siap kapanpun. Ya, mudah-mudahan corona segera berakhir ya. Jadi sehingga kajian-kajian kita tidak tertunda lagi, tidak terpending lagi, ya kan? Dan sehingga bisa kita lebih leluasa dalam mengadakan kajian-kajian. Oke, jadi berikutnya alhamdulillah saya juga sudah menikah ya. Istri saya, Pak ya, Ibu, istri saya 3 anaknya, ya. Anaknya yang 3. Kalau istrinya baru 1, alhamdulillah. Ya. Cukup 1 aja ya Pak ya. 1 aja pusing ya Pak ya. Itu saya lihat itu di pengadilan Jawa Barat itu banyak istri-istri yang minta cerai katanya. Karena apa? Karena nggak mampu nafkahin istri, ya kan? Nggak mampu nafkahin anak. Gara-gara apa? Gara-gara terdampak corona, ya kan? Jadi corona ini juga masalahnya masalah besar ini, berdampak terhadap bukan masalah ekonomi secara global gitu ya, ekonomi negara gitu ya, tapi juga terdampak ke ekonomi keluarga, rumah tangga. Jadi masalah corona ini besar ya masalahnya itu. Jadi bukan hanya berdampak kepada masalah ekonomi sosial ya, tapi juga berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga kita. Mudah-mudahan kita yang ada di sini nggak ada yang begitu ya. Amin. Nggak ada yang begitu ya. Nah, janganlah ya ibu-ibu yang ada di sini ada ya. Amin. Janganlah yang ketika enak-enak ya kan, ketika kita punya, ketika ada kita bersama-sama ya kan menghadapi rumah tangga, tapi ketika sudah tidak ada ya, sudah miskin, sudah susah, akhirnya pengen bisa, itu tidak mencerminkan ya sifat atau akhlak seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu berbahagia, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, saya hormati. Berikutnya sedikit mungkin tentang pendidikan saya ya. Alhamdulillah dulu itu saya sempat nyantri 7 tahun pada nyantri belajar di pesantren. Alhamdulillah tamat di pesantren saya ada kesempatan diberikan oleh Allah bisa mencicipi ya belajar ke Sumber dan ke sumber utama lah gitu ya, ke Timur Tengah. Saya belajar di Mesir, Al-Azhar University, dan juga pernah juga belajar atau talaki di Mekah sewaktu musim haji. Alhamdulillah pulang dari sana ya sekitar 5 tahun saya belajar di Mesir. Pulang dari sana saya melanjutkan studi di Jakarta. Alhamdulillah sampai S3 di PTIQ S3 di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, yang rektornya Profesor Nazarudin Umar, Imam Besar Istiqlal Jakarta. Alhamdulillah saya bersyukur sedikit yang diberikan amanah oleh Allah SWT, dititipin ilmu lah gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa berbagi dengan Bapak dan Ibu, semuanya kita saling berbagi lah gitu. Mungkin saya nggak bisa bagi uang, nggak bisa bagi harta, nggak bisa bagi apa-apa gitu, tapi insya Allah karena saya punya pendidikan, belajar, ada sedikit ilmu, saya bisa berbagi dengan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu berbahagia, mungkin itu saja prolog yang ta'arufan kita pada pagi hari ini ya. Yang kedua saya ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran DKM Masjid At-Taqwa 4 ya. Pamulang 2 ya. Alhamdulillah ya, dengan izin para DKM saya bisa duduk bersama-sama di sini ngaji bareng gitu ya. Kita ngaji bersama
ya sambil kita menjalin tali persaudaraan di antara kita. Mudah-mudahan ya dengan kita mengaji bersama-sama, ya ikut kajian bersama-sama, ya bukan hanya ilmu yang kita dapatkan, tapi juga kawan dan persaudaraan yang juga kita dapatkan. Insya Allah. Baik Bapak Ibu berbahagia, jadi saya ucapkan terima kasih kepada PKN dan jajarannya, ya para sesepuh, ya para pengurus, dan juga kepada seluruh ya Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai berkahnya bersama kita, selalu merahmati kita, dan juga tentunya selalu memberikan kesehatan kepada kita, sehingga dengan kita sehat kita bisa melakukan berbagai hal. Sehingga ketika kita sehat kita bisa melakukan ibadah kepada Allah. Ketika kita sehat kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawi, memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga kita. Dengan kita sehat kita bisa melakukan ibadah kepada Allah, melakukan kajian keislaman, dan juga yang lain-lainnya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ya kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu berbahagia, ya kalau saya nanti ngomong nggak ada selesai ngomong terus gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada habis waktunya udah ini nanti ya kasih tahu aja. Alhamdulillah saya sangat bersyukur, saya bingung saya mau dari mana gitu. Karena bersyukur saya bisa bertemu di sini. Meskipun Ramadan tertunda ya saya. karena corona gitu ya, Ramadan kita menjadi tertunda. Ya, banyak agenda-agenda besar sebenarnya gitu ya. Tapi itulah insya Allah semuanya menjadi berkah. Ya, menjadi berkah. Dengan corona kita bisa lebih menjaga kesehatan kita, kebersihan kita, ya, pakai masker, jaga jarak, ya, kemudian cuci tangan, kemudian ya pokoknya banyaklah hal-hal yang positif ya ketika Allah Subhanahu wa taala yang memberikan cobaan corona ini buat kita semuanya. Mudah-mudahan cepat berlalu. Baik, alhamdulillah. Kembali lagi yang ketiga adalah saya ingin sampaikan selama Nabi ya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat yang senantiasa istiqamah. Senantiasa menjadi umat yang istiqamah. Istiqamah itu artinya apa? Yang senantiasa menjalankan yang sunnah-sunnahnya, ya, tidak pelin-pelan, ya, tidak naik turun, gitu, selalu kontinu, selalu stabil, selalu stabil. Nah inilah yang harapan kita ya. Dan terutama marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah SAW adalah sebagai uswatun wa qudwatun hasanah, suri tauladan baik bagi kita. Ya, siddiq, tabligh amanah khatamahnya harus menjadi perilaku kita. Ya, sekarang kan anak-anak sekarang kan bukannya Nabi yang menjadi idolanya, benar nggak Bapak Ibu? Bukan Nabi yang menjadi idolanya. Coba kita lihat, coba kita tanya kita itu, hafalkah dia itu? Ya kan, Nabi yang 25 itu, hafalkah, tahu dia sifat-sifat Nabi? Nah, banyak anak-anak kita yang kita ini yang kita ketahui mereka tidak memiliki idola. Idolanya adalah ya artis-artis Korea. Nah, sekarang alhamdulillah kita lihat ya medsos-medsos gitu ya, betul-betul orang dibuat gila dan stres gitu ya. Apalagi mungkin di zaman corona ini nggak ada kegiatan-kegiatan lagi ya, sehingga apa yang terjadi? Sehingga ya banyak di antara pemuda dan pemudi kita lalai di dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya senantiasa kita baca surah Nabi. Nabi berkata, "Wassallallahu alaihi ya salatan." Barang siapa yang berselawat atasku satu kali, ya, marratan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, kalau kita berselawat kepada Nabi satu kali selawat saja, kita baca satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan selawat kepada kita. Apa selawat Allah kepada kita? Yaitu rahmatnya, ya, berkahnya diberikan kepada kita. Jadi kalau
membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika di rumah, lagi nongkrong di teras, gitu ya. Nah, bagi yang bekerja, di jalan atau di mana, selalu bacalah sholawat kepada Nabi. Jadi banyak sebenarnya kesempatan bagi kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu berbahagia, berikutnya ya kita akan diskusikan pada pagi hari ini mengenai tentang ya zakat. Mungkin saya yakin ya Bapak dan Ibu pasti sudah paham ya, dan juga sudah mengerti bagaimana ketentuan zakat atau mungkin pengertiannya, dan bahkan mungkin kita ada yang di sini sebagai praktisi zakat ya, atau mungkin yang memang sudah continue mengeluarkan zakat. Jadi kalau udah praktek itu biasanya ya ilmunya udah tak penting lagi tuh Bapak Ibu. Karena ilmu itu intinya dalam praktek. Kan ada istilahnya al-ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Jadi ilmu itu bila amalin, kalau diamalin seperti pokok kayu, satu pokok kayu ya, yang rindang, yang rimbun, yang bagus, yang cantik, tapi nggak ada buahnya. Ya, nggak ada buahnya. Jadi tidak menghasilkan apa-apa. Jadi mudah-mudahan bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu saudara-saudara berbahagia, ya, zakat ini bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, tapi bagaimana mengimplementasikan, mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik bapak-ibu berbahagia. Nah, kalau kita lihat ya, zakat itu kan artinya adalah penyubur, ya, atau pembawa berkah. Nah, kalau kita lihat secara umum ya, membawa berkah, menyuburkan dan membawa berkah. Menyuburkan bagi apa? Bagi harta kita. Ya. Ada lagi mensucikan. Mensucikan. Apa yang disucikan? Yaitu mensucikan hati kita. Ya, kemudian ada lagi membersihkan. Apa yang bersihkan? Harta kita. Jadi zakat itu membersihkan dosa-dosa kita dan mensucikan dosa-dosa kita dan membersihkan daripada harta kita. Karena di harta kita itu ada hak-hak orang lain yang wajib kita keluarkan. Nah, jadi Bapak Ibu berbahagia, menyuburkan dan akan subur. Orang yang memberikan hartanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hartanya akan menjadi bertambah, hartanya akan subur. Kata Nabi, maka sadaqatun mimma ya, mana tidak akan berkurang ya harta seseorang itu apabila disedekahkan. Ya, jadi mana sedekah. Jadi tidak akan pernah kurang, tidak akan pernah berkurang bagi orang-orang yang senantiasa mengeluarkan hartanya untuk sedekah, ya, ataupun dalam kurung mengeluarkan zakat. Yakinlah, apalagi bapak-bapak yang memang sudah menjadi rutinitasnya yang mengeluarkan zakat itu, pasti merasakan bagaimana keberkahan yang timbul akibat melakukan atau melaksanakan zakat ataupun sedekah. Insya Allah akan membawa keberkahan. Baik orang yang berbahagia, apabila kita perhatikan ya, ada tiga sebenarnya dalam Islam itu, ada infak, ada sedekah, ada zakat. Ya, kalau infak itu kan ya biasalah orang Islam, orang non-Islam pun bisa saja berinfak, kan karena pemberian infak itu, ya kan? Jadi infak itu adalah sesuatu pemberian, bisa saja diberikan oleh orang-orang ya dari kaum muslimin atau orang-orang di luar Islam. Di sini jelasnya seperti itu. Kemudian ya ada memang infak yang diwajibkan atau sunnah. Kalau yang diwajibkan itu ya karena kita udah bernazar. Nah, kalau saya nanti sukses ya, atau mungkin bulan ini penghasilan sekian, saya akan menginfakkan sebagian sekian. Dan itu sudah menjadi kewajiban. Nah, inilah ya, ada infak yang wajib, ada yang sunnah. Nah,
Nah, kalau sunnah itu kan tidak diniatkan atau tidak dinazarkan. Kemudian ada lagi sedekah. Ya, sedekah itu ada dua, materi dan non materi. Sedekah, ya, orang memberikan tenaganya sedekah. Ada orang yang memberikan ilmunya sedekah. Ada orang yang memberikan idenya sedekah. Ada orang yang memberikan tenaga pengetahuan, ilmu pengetahuan, ya. Kemudian ada yang memberikan tenaga, ada yang memberikan harta, ya, dan lain-lainnya. Banyak sekali. Nah, dari sedekah itu kalau kita kembangkan, pokoknya ada dua jenis, ada yang materi dan non materi. Biasanya kita kan lebih banyak sedekah non materi, ya. Bahkan kata Nabi, ya, tabassum fi wajhi akhika la sadaqah. Jadi senyum aja kita ke saudara kita, teman kita, itu adalah sedekah. Nah, ini kan saya bertetangga nih, pagi-pagi ya kan, buka pintu ya kan, ke teras ada saudara kita, kan ada tetangga kita, ya kita senyum, kita sapa, assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, masya Allah, sehat ya Pak ya. Gitu. Jadi jangan keluar rumah pagi-pagi udah wajahnya itu udah cemberut, kalut gitu ya, kata orang Betawi ketepuk gitu ya, dan lain-lainnya gitu. Nah, ini sedekah yang paling mudah Pak. Jadi kalau kita nggak punya uang, tenaga nggak punya, ilmu juga nggak ada, ya kan, uang juga nggak punya, maka banyak-banyak aja ya, gitu. Maksudnya kayak gitu. Senyum bukan ketawa. Nanti ketawa dibilang kita ngelecehin. Nah, sekarang kan apa-apa ngelecehin, ya kan, menghina dan lain-lain. Sekarang memang aneh gitu. Banyak hal-hal yang memang ya tidak terbayangkan bagi kita gitu. Di zaman era milenial sekarang. Baik Bapak Ibu bahagia. Yang terakhir adalah zakat. Zakat itu juga terbagi pada dua, zakat fitrah dan zakat mal, harta. Nah, zakat fitrah itu hanya khusus di Ramadan. Zakat mal itu kapan aja sebenarnya bisa. Kapan aja. Bahkan ada ulama mengatakan, ya, ketika kita mendapatkan penghasilan, maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat penghasilan kita di saat itu. Nah, kan orang penghasilan kan ada yang macam-macam. Ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang per tahun. Biasanya kalau penghasilan itu setahun atau 3 bulan mungkin bukan setahun, sebulan, ya kan? Bahkan mingguan. Nah, ini merupakan ya hal yang wajib kita tunaikan apabila kita mendapatkan ya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang saya hormati, berikutnya adalah secara umum dikatakan dalam At-Taubah ya. Ya, kalau dalam Al-Qur'an itu surat Taubah itu dikatakan semuanya adalah sedekah sebenarnya. Ya, sedekah. Kan khudz min amwalihim shadaqatan. Khudz itu artinya Bapak Ibu ambillah. Makanya seorang ambil ya atau ambil masjid atau lembaga zakat boleh menagih zakat ke rumah-rumah orang. Nah, makanya Bapak Ibu kalau ada yang ambil zakat atau mungkin DKM masjid yang mungkin zakat ke rumah kita, jangan kita usir. Mereka itu memiliki hak untuk menagih zakat karena perintahnya begitu. Ya. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya bagi orang-orang yang mungkin ada keinginan untuk mengeluarkan zakat tapi waktunya tidak ada. Jadi maka amil ini ya membantunya untuk menghitung berapa zakat yang harus dikeluarkan. Nah, jadi Bapak Ibu berbahagia, saya pernah ngaji juga di Masjid Taqwa di perumahan Harapan Baru Regensi ya. Itu setiap minggu ya ada situ toko-toko kuliner dan lain-lain itu mereka itu ditagihin. Kalau yang rumah-rumah itu setiap bulan ditagihin, ya ditagihin dan ditanya berapa penghasilannya. Ya boleh aja sih orang ambil zakat kepo gitu ya dengan penghasilan orang, karena ini perintah Allah. Dan bahkan Bapak Ibu yang berbahagia harus bersyukur ketika ya ada ambil zakat, petugas zakat datang ke rumah kita. Jangan petugas zakat datang ke rumah kita kabur, ya sementara petugas
pajak rumah kita kembali gitu ya. Lebih takut masalah pajak daripada masalah zakat. Zakat ini perintah Allah ya. Jangan lebih takut kepada perintahnya gubernur gitu ya. Itu memang wajib juga. Nanti saya dimarahin. Wajib juga kalau misalnya itu ya kita memiliki kewajiban ini. Tapi pada intinya adalah zakat itu merupakan kewajiban dan seorang amil zakat atau lembaga atau masjid yang memiliki amil zakat itu boleh menagih zakat ke rumah-rumah. Makanya Ustaz besok pilih-pilih aja tuh rumah ini mau diperata juga boleh. Mana tahu kan dia nggak ngasih zakat mungkin ngasih infak kan, ngasih sedekah juga gitu ya. Nah ini. Jadi oleh karenanya kalau kita berbahagia perintahnya khudz min amwalihim shadaqatan. Ya, ambillah harta dari orang-orang kaya itu. Ya, sebagai apa? Shadaqatan. Ya, artinya dalam tafsir yaitu sebagai zakat. Itu hukum musyaqiha sebagai pembersih dirinya, pembersih daripada dosanya dan ya mensucikan hatinya. Jadi kalau orang mudah memberi, ya mudah mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, biasanya hatinya bersih, ya kan? Nah, ini kadang-kadang pelit banget, ya. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, sebenarnya melihat orang pelit itu mudah aja. Ini kita dapat ilmu baru. Kemarin saya juga ngaji tuh, ya mudah aja. Biasanya ini, contohnya kalau orang pelit itu, ya biasanya kucing aja itu gak berani ke rumahnya gitu ya, gak berani ke halamannya itu. Benar, ya dan itu bisa dilihat dan diperhatikan. Kenapa? Ya setiap ada kucing, setiap ada ini pasti biasanya diusir gitu. Bahkan ada yang masuk itu kan ditendang, disiksa dan lain-lain. Mungkin ya kucingnya tidak punya etika dan lain-lain. Tapi intinya adalah ini bagian dari salah satu ya melihat ya biasanya kalau orang-orang yang dermawan itu ya banyak aja tuh binatang-binatang. Bahkan mungkin semut saja mungkin ya kan rumahnya gitu ya. Kenapa? Karena mencari makan itu kan hamba Allah juga gitu. Nah apalagi biasanya kucing. Makanya kalau kucing ke rumah ya maka hendaklah kita berikan makanan. Ada makanan begitu kan. Nah, apalagi orang manusia gitu ya. Nah inilah Bapak Ibu berbahagia. Jadi zakat itu membersihkan harta dari segala kotoran-kotoran, ya kotoran-kotoran apa? Kotoran-kotoran mungkin barangkali di harta kita itu ada harta yang tidak halal atau harta yang haram misalnya tercampur, ya maka dengan kita mengeluarkan zakat itu harta kita yang tadinya haram atau tercampur dengan sesuatu yang syubhat maka menjadi bersih. Harta bersih menjadi berkah, kemudian diri pun menjadi suci, hati menjadi tenang dan tentram. Biasanya kalau orang yang rajin berzakat dan infak, pasti dia nggak bakalan tenang tuh megang uang. Jadi nggak pasti cuma lah, enak saya ya Allah, ada harta nih 1 M kita mengambil. Kalau orang yang biasanya suka sedekah, suka mengeluarkan zakat, pasti hatinya nggak bakalan tenang itu. Punya harta sekian banyak gitu, ya kan? Apalagi kalau melihat tetangga-tetangganya yang kehidupannya ya memprihatinkan juga, itu dosa kita nyimpan uang sedemikian banyak gitu kan? Ya, apakah itu misalnya ya 100 juta atau banyak kan? Kemudian ya 10 juta, 20 juta saja. Ya, kalau kita menyimpan uang kita dan tidak mempedulikan orang-orang yang ada di sekitar kita, padahal mereka dalam keadaan kesulitan, maka itu termasuk di antara perilaku orang-orang yang akan mendapatkan dosa dari Allah. Kan ada itu hadis juga kan? Ya, ada hadisnya. Jadi kalau kita tidak peduli dengan tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, maka ya kita tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta kita itu harus kita keluarkan zakatnya. Nah, jadi kalau zakat itu secara umum saya sampaikan ya untuk membersihkan waktu. Kalau penghasilan itu sekarang kan yang lagi tren itu ya penghasilan sebenarnya. Penghasilan itu. Kalau perkebunan ya kan, kalau tambang kita kan nggak orang tambang. Ya, kalau harta terpendam kita nggak
kapan dapat harta karun ya kan? Gak bakalan ada gitu ya. Ya wallahu a'lam gitu ya, ada di bawah posisinya ada harta karun gitu ya. Ya, kemudian ada lagi apa? Peternakan kita juga boro-boro punya ternak, ya kan? Lahan aja nggak punya. Paling ya kalau misalnya di bulan Idul Adha, itu pun kan ternak bukan peternak yang memang rutinitas gitu ya. Nah, jadi salah satu peluang besar bagi kita untuk mengeluarkan zakat itu adalah zakat yang terdiri daripada penghasilan kita. Jadi setiap penghasilan kita yang kita dapatkan, maka kita keluarkan 2,5%. Nah, kalau kalau kita lebih simpelnya ya, setiap berapa penghasilan. Jadi tidak dilihat satu bulan gaji atau gimana gitu ya. Belum tentu. Kadang-kadang orang yang satu bulan gajinya nggak cukup. Tapi ada orang yang 1 hari 2 hari yang kerja misalnya. Ya kemarin itu ada teman saya pengacara, lawyer. Itu sekali aja kemarin di hadapan saya dia nelfon, ya ngurusin uang, ya 1 T lebih, 1 triliun, ya 1 triliun langsung, masya Allah, saya itu terharu. Langsung dia sebutkan, ya saya akan mengeluarkan bagian dari usaha saya sekarang, ya itu akan mengumrohkan 10 orang, ya akan mengumrohkan 10 orang yang sangat membutuhkan di saat yang sama. Nah itu salah satunya. Kalau kita lihat dari 1 T berapa misalnya yang dia dapatkan dari hasilnya, taruhlah 1 miliar, 2 miliar ya kan? Nah 2 miliar, 1 miliar, kalau dari 10 orang atau 15 orang ya berapa lah? Nggak habis 500 juta ya kan? Masya Allah. Jadi inilah salah satu bentuknya secara spontan gitu ya. Seseorang ketika mendapatkan harta dari Allah SWT langsung meniatkan, ya meniatkan mengeluarkan ya hak yang harus dikeluarkan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Ya salah satunya karena memang ya dia sudah biasa juga bantu orang miskin dengan cara-cara lain. Nah dia pengen mengumpulkan, ya mengumpulkan, dan itu diambil dari orang-orang masjid juga sebenarnya. Nah, begitulah yang bagian dari salah satu bentuk ya secara spontan mengeluarkan zakat, ya, zakat atau mungkin sedekah lah ya. Nah, sedekah. Nah, inilah merupakan kewajiban kita sebenarnya. Ketika kita diberikan dititipin harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita mengeluarkan zakat tersebut, ya. Dan kalau zakat itu kita lihat ada 8 asnaf ya. Nah, ini kita saja 8 asnaf. Ada orang fakir, ada orang miskin, ada orang mu'alaf, waris, orang berhutang, ya. Kemudian budak yang merdeka, orang fisabilillah, ibu sabil. Nah, ini merupakan orang-orang yang mustahil, orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya. Saya ingin garis bawahi 3 hal. Pertama adalah orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga adalah orang mu'alaf. Ini orang yang golongan yang paling utama yang harus mendapatkan prioritas zakat. Pertama fakir. Siapa itu fakir? Ya mungkin ya alhamdulillah kita mudah tidak ada yang fakir di sini ya. Fakir itu orang yang tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan, ya, dan tidak punya penghasilan, nggak jelas. Nah itu dinamakan fakir, ya. Nah kalau miskin, kalau fakir itu biasanya kena dengan mu'afah, orang yang sangat lemah, ya, lemah ekonominya, sampai-sampai dia sendiri tidak punya pekerjaan. Kalau tidak punya pekerjaan, berarti otomatis tidak punya penghasilan. Nah ini fakir namanya. Yang kedua miskin itu masih punya pekerjaan tapi nggak cukup. Nah, ya kan? Punya pekerjaan tapi nggak cukup. Nah mungkin masih ada di lingkungan kita yang miskin, ya, masih banyak mungkin barangkali. Jadi dia bekerja sehari-hari tapi tidak mencukupi kehidupannya.
Ya, kadang-kadang dapat pagi, siang nggak minum lagi, atau dapat pagi nggak dapat, siang dapat, malam nggak ada, ya kan? Nah mungkin sebagian kayak tukang inilah ya, teman kita yang ojol, mungkin sebagian kan susah juga ininya gitu ya, ya karena harus tunggu orderan salah satunya, ya kan? Atau mungkin ibu-ibu yang saya lihat itu setiap hari di tempat kompleks tempat saya tinggal itu jual sayur gitu. Nah itu sampai-sampai dia menjajakan ke pintu-pintu gitu kan, agar sayurnya dijual dibeli gitu. Karena nggak ada yang beli, apalagi orang-orang kaya di komplek. Mohon maaf nih, saya terus terang aja, kadang-kadang mendingan dia beli ke Giant atau ke tempat supermarket atau ke mall daripada ke tetangga atau ke warung-warung tetangga atau ke ibu-ibu yang ada di sekeliling komplek yang biasanya bawa gerobak. Jadi kasihan juga. Nah inilah Bapak Ibu berbahagia, bagaimana kita memprioritaskan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah mereka itu termasuk miskin. Yang ketiga adalah Allah. Nah Allah ini jangan nanti kita bahagia dan bangga mengislamkan orang, banyak yang masuk Islam, ya kan? Kita sambut dengan meriah, tapi setelah Islam tidak kita pedulikan bagaimana nasibnya. Karena banyak juga di antara saudara-saudara kita, ya kan, yang tadinya muslim dari muslim, kemudian dia terusir dari keluarganya. Bahkan ada yang tidak bisa mendapatkan tempat tinggal, makan dan minum dan segala macamnya. Nah ini menjadi prioritas kita juga. Jangan sampai saudara-saudara kita ya sudah mendapatkan hidayah, ya cahaya Islam masuk dalam Islam, kemudian jangan sampai mereka diabaikan. Harus ada dana khusus itu, utamakan. Nah ini adalah Bapak Ibu berbahagia, sudah berbahagia. Dari 8 itu ada 3 golongan yang paling utama, ya, yang harus kita prioritaskan di dalam memberikan atau menunaikan zakat tersebut. Zakat boleh dinaikkan lewat amil, ya, dan boleh juga secara pribadi. Kalau kita udah biasa ya setiap bulannya, ya bapak-bapak, ibu yang ada hartanya, ada uangnya, ya kita panggil aja orang-orang yang memang ya ekonominya sangat lemah, ekonominya tidak mapan, atau orang-orang fakir atau miskin tadi. Jadi sehingga apa? Sehingga betul-betul harta yang kita sampaikan itu ya begitu terasa bagi mereka, karena mereka sangat membutuhkan. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, baik, mungkin barangkali untuk mempersingkat waktu dan juga memberi kesempatan kepada para jamaah, pada Bapak Ibu yang saya hormati untuk bertanya, mungkin kita lanjutkan dengan diskusi karena sebentar lagi ya sudah masuk ya pukul 6 ya. Nah, ini materinya sampai 42 slide ini lama, 2 jam presentasinya. Oke, itu saja mungkin barangkali. Terima kasih ya atas perhatiannya. Kita lanjutkan dengan diskusi. Saya kembalikan kepada baik, kepada bapak-bapak dan ibu yang ingin bertanya seputar infak, sedekah dan zakat, kami persilakan. Kebetulan sekitar ini adalah bidang ekonomi Islam. Jadi silakan kepada bapak-bapak dan ibu yang bertanya seputar ekonomi Islam, seputar dari kita kekayaan mengelola secara Islami. Baik, kepada bapak-bapak kami persilakan, dari ibu yang ingin rasanya kurang lompat bagaimana kita tinggal di mana. Iya, insyaallah. Langsung saja ya. Ya. Baik, alhamdulillah. Luar biasa nih masih sebutan ta'aruf. Nama saya atau tinggal saya itu kalau orang sebut itu di daerah PDK, pendidikan dan kebudayaan, yang di Paulus dekat Marak di Paulus itu.
Lebih spesifiknya adalah di Jalan Poncol, Jalan Poncol Indah 2, Cirende, Kelurahan Cirende, Kecamatan Kebumen Timur. Atau lebih mudahnya dekat kampus UFJ. Kalau dekat kompleknya itu saya di samping komplek sih, samping komplek PNK gitu, komplek pendidikan dan budaya yang dekat menjelang Bagus gitu, perbatasan antara Bagus. Jadi masih dekat lah di sini. Nah terus sengaja ya itu Pak. Kalau di kampung ya Kabupaten Pasaman Barat, jadi jauh menuju arah ke Medan dan itu. Ya, silakan kepada orang yang bertanya. Jika ada waktu 10 menit seputar dan zakat ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin Ustaz, karena Ustaz berhubungan dengan jurusan ekonomi Islam ya, saya ingin bertanya tentang pengelolaan zakat gitu ya. Kalau tadi disebutkan bahwa asnaf itu ada 8, yang diprioritaskan adalah 3 golongan yang disebutkan tadi. Cuman sebenarnya pandangan Ustaz bagaimana kalau zakat itu dikelola oleh amil untuk perkembangan Islam? Contohnya seperti ini. Kebanyakan yang kita lakukan, zakat itu kita kumpulkan, zakat ini sebenarnya zakat kita kumpulkan langsung kita distribusikan. Cuma tidak ada pengelolaan secara mendalam oleh amil. Ada yang kata dikelola oleh amil. Contoh, tahun ini kita dapat zakat sekitar 100 juta. Enggak kita bagikan langsung ketika asnaf tadi, tapi kita kelola oleh amil, dan hasil pengelolaannya itu akan dibagikan kepada 3 golongan tadi. Jadi tidak didistribusikan secara langsung, tapi dikelola oleh amil langsung gitu. Entah itu berbentuk dibuat usaha atau bagaimana, apakah itu diperbolehkan secara Islam atau bagaimana pandangan dari Ustaz? Mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih, karena saya melihat potensi zakat ini kan sangat besar gitu ya. Cuman sampai saat ini dampak positif kepada fakir dan miskin itu hanya sementara gitu, nggak berkelanjutan. Bagaimana menurut pandangan Ustaz biar pengelolaan zakat itu bisa maksimal? Mungkin saran dari Ustaz juga bagaimana gitu ya. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, bagus. Langsung saja ya. Saya coba untuk menjawab sesuai dengan pengalaman juga, dan pernah saya lakukan penelitian. Judulnya tentang bagaimana pengaplikasian zakat produktif, namanya itu. Jadi ini memang lebih ke arah zakat produktif. Jadi zakat produktif itu setelah dikumpulkan oleh amil, jadi itu bisa bahkan ada yang lebih menarik lagi, diinvestasikan. Setelah diinvestasikan nanti hasil investasinya itu yang dibagi lagi. Jadi zakat pokok zakat tadi itu nggak hilang, dan hasil dari investasi itulah yang dibagikan ke masyarakat tadi yang membutuhkan itu. Nah itu satu cara jawab. Yang kedua, memang ada zakat produktif dengan cara memberikan modal. Nah, ada lagi penelitian saya mengenai bagaimana peran mustahik menjadi muzaki. Inilah pokoknya bagaimana yang tadi dia itu menjadi mustahik sekarang menjadi muzaki.
meningkat derajatnya menjadi muzaki. Artinya kan berarti kan sudah meningkat penghasilannya, yang tadinya dia mendapatkan zakat, sekarang dia yang memberikan zakat itu. Nah ini berarti perannya dari mustahik menjadi muzaki. Nah ini berarti ada dua tadi. Pertama dengan investasi bisa, ya. Kemudian hasil investasi itu setelah dikembangkan, tentu dengan tanda kutip investasi yang syariah ya. Karena dalam urusannya itu tidak boleh adanya bunga atau riba atau yang berbau gharar atau sesuatu yang tidak jelas akarnya atau syubhat gitu kan. Nah, jadi investasi yang kedua dengan cara memberikan modal dan dibimbing, kemudian dia ada mustahik yang menerima, sekarang menjadi berubah dia yang memberi meningkat derajatnya menjadi yang tadi menerima, sekarang menjadi memberi atau yang mengeluarkan zakat. Jadi intinya adalah boleh dilakukan, ya itu namanya zakat produktif. Jadi kita boleh mengembangkan dana zakat, apakah dengan cara yang langsung disalurkan dengan produktif, ya dengan modal usaha misalnya. Karena sekarang kan kalau ya udah susah lagi gitu. Nah, bagaimana caranya supaya produktif ya? Itu tadi yang pernah saya lakukan ketika penelitian, beliin gerobak, beliin apa waktu itu ada yang tukang apa ini mulung. Saya beliin gerobak di pinggir itu yang dekat lapangan terbang pesawat itu, kemudian sampai kan ada tuh beliin gerobak, beliin timbangan yang tadinya dia itu cuma pakai apa namanya ya karung ya. Nah sekarang meningkat dan gerobak sama pakai itu dikasih timbangan, kasih modal dan dari modal itu makin lama makin berkembang dan alhamdulillah orangnya di Cinere itu saya lihat sekarang justru sudah menerima ini dia menerima orang apa ya meningkat menjadi udah bikin lapak sendiri gitu ya, meningkat menjadi yang tadi dia yang pakai karung keliling ya akhirnya pakai gerobak, sekarang malah dia yang menerima ya setoran dari orang-orang yang ada nyari barang-barang bekas seperti itu ya. Jadi ada peningkatan, kita jangan mulu-mulu juga peningkatannya yang biasa-biasa aja, memang yang memang kira-kira apa yang dia mampu kan gitu ya. Nah dengan dana zakat itu bisa kita modalin, jadi produktif jadinya. Nah, dan kita tidak mesti harus memberi modal terus, ya kan? Nah ini yang namanya produktif. Kalau konsumsi kan kita dimakan habis, besok udah susah lagi. Ada lagi yang kedua sayur tadi, sayur kita pernah juga, ya beli gerobak, beli apa sayuran, ya modal sayur, dia ya suruh dagang. Kita nggak perlu kita minta lagi modalnya tapi dia bertanggung jawab dengan apa yang telah kita berikan. Kebetulan saya juga pengurus zakat sebenarnya ya di Lazismu ya, lembaga zakat nasional Muhammadiyah ya. Itu udah banyak juga program-program bagaimana pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu ya menjadi lebih, meskipun dia belum gitu. Kalau kaya ya agak sulit lah gitu, tapi paling tidak dia bisa menghidupi dengan sekali pemberian modal itu dia bisa memberdayakan dirinya gitu. Nah ini yang dinamakan tadi produktif. Jadi boleh atau kita kembangkan dulu, atau kita kasih boleh, atau kita langsung modal kasih ke masyarakat yang sangat terdampak tadi, terutama setelah corona sekarang ini, itu perlu tuh, ya kan? Kalau saya di dekat-dekat tempat saya itu ada apa namanya, ibu-ibu mau jual gorengan, katanya, mau udah berapa? Ya kan? Ya lagi juga berapa lah gitu ya bagi kita, meskipun misalnya kita juga susah, tapi ada yang lebih susah lagi, ngasih 500.000 tuh nggak seberapa lah gitu ya. Nah bisa dia bangun modalnya gitu, jual gorengan keliling gitu kan, dan kita senang. Kalau dia amanah dan bersungguh-sungguh, dan itu usahanya bisa hidup sampai sekarang masih ada. Ada lagi yang banyak lah pokoknya, karena saya sebagai dosen ada namanya kita kewajiban untuk mengabdi kepada masyarakat. Jadi ada tempat yang memang termasuk juga di Kedaung ini, atau Kedaung Kedaung Sultan juga pernah saya masuk di situ. Yang Kementerian Keuangan apa sih ke situ di dalam juga.
kemarin ada lagi di sini di apa namanya nih dekat Cimahi itu Sasak, itu dia bangun usaha jual kopi. Di Pamulang dari Sawangan ada lagi saya bimbing sekarang bikin kolam lele. Banyak namanya, ada yang jadi alhamdulillah namanya bisa terjadi kan banyak sebenarnya. Dan itu boleh cari aja nanti di lembaga zakat ada namanya bagian zakat produktif dari pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif. Demikian saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu, dikarenakan waktu juga sudah lewat, mari kita cukupkan diskusi kita hari ini, kajian kita hari ini terkait dengan infak surat dan zakat, di mana setelah tadi menyampaikan bahwasanya perlu kembangkan pula terkait dengan pengelolaan zakat yang baik, terutama di masyarakat Bapak ini. Islam setiap tahun masyarakat Bapak senantiasa menerima zakat infak dan sedekah dari bapak-bapak sekalian, terutama di bulan Ramadan. Tapi sebenarnya tadi disampaikan bahwasanya di bulan Ramadan pun masih tak Bapak siap menerima infak sedekah dan zakat dari jamaah. Dan untuk pengelolaannya mungkin untuk dari segi tadi sampaikan tentang zakat produktif, masjid Tata Pampah masih membutuhkan tenaga ahli ya terkait dengan pengelolaan zakat, karena ini terkait dengan pemberdayaan ekonomi. Mungkin nanti dari zaman sekarang mungkin ada yang punya kemampuan atau kalian terkait dengan pemberdayaan ekonomi umat, silakan untuk kita diskusikan bersama akhir kita Bapak. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,